wabarakatuh. Ustazah Lili. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini Ustazahwati, saya mau sedikit merepotkan Ustazahwati nih. Nah, ini kan Ustazahwati sebagai kepala sekolah nih. Nah, Ya, ini saya ingin menggali ilmunya terkait dengan bagaimana mengambil keputusan dari seorang pemimpin. Nah, Ustazahwati kan ini ya kepala dari TPA Insan Kamil Bidan, Taman Pengasuhan Anak ya? Ya, seperti itu. Nah, ini saya akan belajar Ustazahwati. Jadi Ustazahwati mungkin selama ini pernah mengalami beberapa masalah atau hal gitu yang membuat Ustazahwati harus mengeluarkan keputusan gitu ya. Nah, biasanya Uswati itu menemuinya itu lebih sering bujukan moral atau dilema etika. Kalau bujukan moral kan terkait dengan salah dan benar, tetapi kalau dilema etika itu lebih kepada benar dan benar, di mana Ustazahwati harus memutuskan sesuatu yang benar dan benar. Nah, ini yang biasanya bikin dilema itu Ustazahwati. Nah, biasanya yang mana nih Ustazahwati? Lebih ke etika biasanya. Dilema etika ya. Dilema etika di TPA Islam di sana. Oh gitu. Nah, ini biasanya kan kalau dilema etika itu bisa berasal dari murid atau wali murid gitu ya, atau ke guru gitu ya, apa namanya, ke guru-guru seperti itu. Nah, ini biasanya yang Ustazahwati sering temui ini masalah gimana Ustazahwati? Sebenarnya ada dua sih dari guru ke guru, kemudian dari guru dan wali murid. Tapi lebih banyak di sini guru sepertinya yang sering saya selesaikan, dan ada feedback atau ada perkembangan yang lebih baik setelah ada evaluasi dari saya. Oh gitu. Nah, mungkin ada salah satu kasus gitu ya, mungkin saya bisa belajar bagaimana mengambil sebuah keputusan. Mungkin satu kasus gitu yang mungkin Ustazahwati bisa ceritakan kepada saya. Iya Ustazah Lili. Jadi di taman penitipan ini kan waktunya panjang ya, usianya juga rentannya kecil, usia 0 sampai 3 tahun mayoritas yang ada di sini. Kemudian kami membutuhkan guru-guru itu sebenarnya tidak harus dia yang memiliki lulusan S1, tapi adalah anak-anak dari tidak S1 pun asal dia mau belajar itu bisa. Kemudian yang kita butuhkan adalah jam pendampingan Ustazah. Nah, di sini kebetulan salah satu guru kami ini ada yang sudah masuk masa keluarga, maksudnya dia punya keluarga dan tidak bisa lagi saya polangkan seperti kebebasan yang anak guru-guru yang lain yang itu dia masih bebas jamnya. Maksudnya kalau ada anak yang dijemput terlambat itu dia masih ada pelonggaran waktu, itu sudah nggak bisa seperti itu. Kemudian tidak itu lagi, guru yang sudah berkeluarga ini masalahnya ada lagi, yaitu sering izin. Izin ini karena satu, ada kadang-kadang suaminya tiba-tiba mengajak pergi gitu kan ya, di waktu jam pengasuhan yang sebenarnya tidak boleh izin. Nah, tapi kadang-kadang juga izin karena suaminya sakit, anaknya sakit. Nah, itu dalam waktu beruntun. Kadang-kadang dalam 1 bulan itu bisa 6 hari, itu 6 kali itu izin. Lama ya. Ini membuat di sisi lain dia kan juga mengambil peran ibu, juga peran istri. Mungkin juga ada aturan di sekolah yang kalau saya langsung putuskan punishment atau mungkin ya sudahlah kita ganti gitu kan, tapi tidak seperti itu. Tapi saya juga memandang bahwa dia itu sudah mengabdi lama dulu, semenjak sebelum menikah dia ngabdinya lama. Kemudian ketika masa masuk menikah ada perubahan seperti itu. Nah, ini kan dilema etika gitu, saya mengalami mengambil yang benar di antara yang benar gitu ya. Kalau menurut Ustazahwati ini dilemanya di sisi apa? Individu lawan kelompok atau rasa kasihan lawan keadilan atau seperti apa Ustazahwati? Individu melawan kelompok juga saya rasakan Ustazah. Kemudian keadilan tadi, keadilan juga versus rasa kasihan. Iya, kalau saya ambil sudahlah ini menurut kebijakan ini secara etik, secara peraturan sudah tidak layak, tapi kita menganggap dia punya pengabdian sebelumnya. Kalau masuk juga totalitasnya bagus. Nah, ini menjadi problem tersendiri dari kalau dari kalau dilemanya, kalau yang dia dari pribadi ke kelompok jelas, maksudnya kan dari kalau guru tidak masuk itu akhirnya timbul ini nggak masuk lagi lah, kata itu kan menjadi bagaimana saya sebagai pimpinan ini mengalami dilema etika, kemudian harus mengambil langkah yang benar di tengah-tengah gitu istilahnya, kanan kiri oke, dan seimbang gitu. Nah, dalam menghadapi masalah ini nih Ustazahwati mungkin sudah punya langkah-langkah bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ya, seperti itu. Pertama ini dari studi kasus ya, maksudnya melihat dari intensitasnya dia tidak masuk ini berapa kali, kemudian dalam setiap bulan itu apakah sering tidak masuk, dan memang itu teruji tertulis tidak masuk itu hampir setiap hari, dan karena itu izin sampai 6 hari dan lain sebagainya, membuat saya itu benar-benar akhirnya dilema bener ini apa yang harus tapi kembali lagi ke keadilan tadi ya,
Kemudian akhirnya saya pendekatan secara personal. Saya tanya ada masalah apa dari keluarga dan lain sebagainya. Ternyata muncullah bahwasanya ada pengaruh psikis yang terjadi dalam dirinya yang membuat akhirnya keadaan rumah itu berantakan gitu ya. Akhirnya kita pendekatan personal. Kemudian setelah pendekatan personal ini saya sampaikan pendekatan ke teman-teman terdekat yang berpartner dengan dia dulu untuk memberi pengertian gitu ya. dan setelah itu saya sondingkan ke teman-teman yang lainnya. Emang satu keluarga, satu teamwork saling membantu seperti itu. Juga teman-teman yang lainnya juga istilahnya menerimanya juga pelan-pelan. Mungkin tadi kan sudah diceritakan gitu ya terkait dengan permasalahannya. Nah, kalau menurut Ustadzawati, basis nilai apa yang biasanya Ustadzawati pakai untuk mengambil sebuah keputusan? Apakah rasa nilai berbasis nilai peraturan atau berbasis rasa peduli? Iya. Jadi sebenarnya kalau berbasis aturan, jelas sudah ini turun SP ya misalnya untuk mempercepat keluar dan sebagainya. Tapi di situ digandoli unsur tadi saya kepedulian, empati dan lain sebagainya. Akhirnya menyelesaikannya aturannya apa? Aturannya dimasukkan ketika dia tidak mau lebih jam, maka harus ada pembinaan khusus yang diberikan kepada si yang bersangkutan tugas-tugas tersebut supaya tidak leha-leha dalam hal tugas. Yang kedua, ya berbasis kepeduliannya justru lebih tinggi karena mungkin harus menyelesaikan dari melihat dari pendekatan personal, kemudian mengandung empati, kemudian orang ini juga masih kooperatif ketika masuk juga masih ini, akhirnya jadilah balance antara peraturan dan Oke, terus selama ini mungkin ada seseorang atau tokoh atau mungkin hal yang membantu Ustadzawati untuk mengambil sebuah keputusan. Iya, kalau di Insan Kamil ini karena ada sharing management ya, maksudnya setingkat kepala sekolah itu kemudian kita banyak sharing, belajar dari pengalaman orang lain untuk mengambil keputusan. Kemudian juga banyak membaca buku dari beberapa pendekatan personal. Oh ternyata dalam sebuah teamwork itu ada karakter macam-macam kepribadian orang-orang, ada latar belakang keluarga, ada latar belakang tujuan dan sebagainya. Nah ini sebagai seorang leader itu belajar pelan-pelan untuk memahami itu sehingga ketika mengambil keputusan itu jadi bahan pertimbangan berbasis pertimbangan dan berbasis langsung pada studi yang dilakukan personal. Oke. Kalau mungkin selama ini tantangan apa yang mungkin menurut Ustadzawati ini ya sebuah tantangan untuk mengambil keputusan itu apa? Tantangan apa biasanya? Tantangan ini kebijakan. Maksudnya gini, apakah kebijakan ini hati nurani saya yang dominan? Apakah ini sudah adil untuk orang lain? Nah, kadang-kadang sebagai leader itu di situ letaknya. Kadang-kadang pada kasus A ini saya bisa tegas, kasusnya nggak izin bisa ditegur. Tapi pada kasus orang ini, lah khawatirnya namanya rasa keadilan itu kan subjektif ya bagi diri kepala ini. Itu sering evaluasi diri ini. Kok saya kenapa kok sama anak ini kok bisa berlaku seperti ini? Kan yang lainnya di situ lebih ke bagaimana ini ya manajemen diri. Apakah itu ego saya, naluri saya, kita yang dominan seperti itu. Oh gitu, oke Ustadzawati. Nah dari hal yang telah disampaikan Ustadzawati tadi, mungkin selama ini dia apa yang direfleksikan Ustadzawati? Apakah selama ini Ustadzawati merasa sudah keputusan-keputusan yang diambil itu sudah bijakkah atau bagaimana? Refleksi dari keputusan-keputusan yang sudah diambil. Dalam pengambilan keputusan itu kadang-kadang kita juga pernah melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan misalnya. Itu yang penting kita sebagai leader itu bisa menimbang, menurunkan, menaikkan istilahnya mengasosiasi gitu ya, mengasosiasi. Kok ini pada kasus ini seperti ini ya. Nah, ini yang akhirnya merefleksinya tidak hanya merefleksi pada kasus sebelumnya, tapi merefleksi pada pendewasaan sebagai leader gitu ya. Oh ternyata pada kasus seperti ini treatmentnya seperti ini, pada kasus seperti ini saya harus mengambil treatment seperti ini. Nah itu tidak bisa dalam 1 kali 2 kali kasus. Nah itu semakin lama kita ditempa dalam problem teamwork ini, lama-kelamaan kita bisa bijak ketika ada masalah ini A yang tidak masuk ini, solusinya saya harus berpikir positif dan mempositifkan keadaan seperti itu. Oh iya, itu butuh waktu. Wah, butuh waktu ya. Jadi luar biasa berarti ilmunya untuk jadi sebuah leader itu luar biasa. Jadi bagaimana mengambil keputusan itu juga butuh latihan ya, butuh pengalaman berkali-kali dan tidak ada berhentinya untuk belajar ya Ustadzawati ya. Nah ini saya terutama gitu ya banyak belajar gitu ya dari kasus-kasus yang Ustadzawati ceritakan tadi, bagaimana kita mengambil keputusan dan langkah-langkahnya juga gitu ya, bagaimana pendekatan pribadi itu ya, rasa empati itu juga menjadi bagian dari hal penting untuk
pengambilan sebuah keputusan seperti itu. Nah mungkin itu Saudawati, terima kasih atas waktunya, saya banyak belajar di sini. Mungkin nanti kalau ada lain kesempatan kita bisa berbincang lagi.